Baik, untuk teknik ekstraksi itu sebetulnya pada prinsipnya sama ya, karena memang kita ingin mengambil sesuatu yang terkandung di dalam suatu sampel ya, yang harapannya semuanya itu dapat ditarik keluar bersamaan dengan pelarut yang digunakan. Nah, oleh karena itu pelarut yang digunakan tidak boleh tidak sesuai ya. Jadi kesesuaian ini menjadi pertimbangan. Kalau memang dilihat dari segi karakteristik sifat dari zat yang akan kita ambil, itu pun juga menjadi bahan pertimbangan. Pelarut apa yang akan kita gunakan? Ya, jadi istilahnya kalau kita ingin menarik suatu zat yang memang sifatnya adalah polar, ya berarti kita menggunakan pelarut yang sifatnya polar. Kalau kita ingin menarik yang sifatnya semipolar, ya berarti kita menggunakan pelarut yang semipolar. Begitu pula yang nonpolar ya. Jadi kita harus pahami dulu karakteristik dari senyawa yang akan kita ambil tersebut itu sifatnya bagaimana. Ya, itu poinnya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau saya menyebut istilah ekstraksi itu masih umum sekali. Makanya di sini ada beberapa kategori ya supaya kita bisa memilah satu persatu berdasarkan apa ya. Jadi untuk macam ekstraksi yang pertama itu berdasarkan bentuknya. Jadi kalau berdasarkan bentuknya itu ada ekstraksi cair-cair ya, ada ekstraksi padat cair. Karena pada prinsipnya yang namanya ekstraksi itu kan ada kontak ya, kontak dua apa namanya sifat ya yang memang itu akan menjadi poin ya untuk proses penarikan suatu senyawa yang ada di dalam sampel tersebut begitu. Apakah dua itu sifatnya sama-sama cair ya? Apakah dua itu sifatnya satu padat, satu cair? Yang jelas pelarut itu pasti cair ya. Dalam hal ini kita menggunakan pelarut yang sifatnya cair. Kemudian yang kedua, berdasarkan energi yang digunakan, ya. Yang pertama ada ekstraksi dingin, yang kedua ekstraksi panas. Ya tentu kalau ekstraksi panas kita tahu berarti ada proses pemanasan, ya, yang membuat ekstraksi itu disebut dengan ekstraksi panas, ya. Yang ketiga, berdasarkan waktu kontak ya. Jadi ada yang bersinambung ya, ada yang bertingkat. Nah, ini menjadi karakteristik yang bisa kita pilah ya berdasarkan kategori-kategori yang disesuaikan dengan apanya ya, apakah bentuknya, energi yang digunakan atau berdasarkan waktu kontaknya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari semua yang ada di kategori ini. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan berkenaan dengan ekstraksi berdasarkan bentuknya ya. Jadi yang pertama itu adalah ekstraksi padat cair. Jadi ekstraksi padat cair atau kita kenal dengan leaching ya. Jadi ini adalah proses pemisahan suatu zat terlarut ya yang terdapat dalam suatu padatan. Jadi sampelnya itu dalam bentuk padatan. Dengan apa? Dengan mengontakkan, karena dua hal itu tadi ya. Jadi tidak boleh ekstraksi itu hanya ada satu hal, harus ada dua hal ya. Dua hal itu yang membuat keduanya itu saling berkontak ya. Nah, untuk padat cair tentu sampelnya di sini dalam bentuk padatan. Nah, sehingga dengan adanya kontak antara padatan dan cairan itu adalah pelarut atau solvent ya, itu diharapkan adanya kontak ya keduanya sehingga apa? Ada tahap penarikan ya, penarikan senyawa-senyawa yang ada di dalam padatan tersebut. Sehingga senyawa itu dapat larut di dalam pelarut ya, seperti video menyeduh teh itu ya. Jadi zat-zat yang ada di dalam teh yang berwarna merah yang dapat kita lihat kalau memang tehnya berwarna merah itu akan ketara sekali ya. Itu akan tertarik keluar dan akan larut dengan air yang itu merupakan pelarutnya. Nah, dalam ekstraksi padat cair ini ada dua fase ya. Yang pertama adalah fase overflow ya, yang kita kenal dengan istilah ekstrak dan yang kedua adalah fase underflow yang kita kenal dengan ampas atau rafinat.
Ya. Jadi kalian tidak boleh tertukar, yang kalian ambil yang mana. Jangan sampai nanti yang kalian ambil itu ampasnya, ya. Yang kalian buang adalah ekstraknya. Waduh, kacau seperti itu. Kalian kalau bikin teh yang kalian ambil apanya? Ampasnya atau ekstraknya? Ada yang ambil ampasnya mungkin? Ekstrak, Bu. Ekstraknya, Bu. Oke. Ekstraknya yang terlarut di dalam air ya. Jadi nanti kalau kalian praktikum hati-hati betul. Jangan sampai yang kalian buang itu adalah zat yang terlarut di dalam pelarutnya. Yang kalian ambil malah ampasnya. Nah, itu sangat tidak diharapkan ya. Karena yang dalam proses ekstraksi itu yang kalian ambil adalah ekstraknya. Meskipun ekstraknya itu masih terlarut di dalam air atau pelarut lainnya yang digunakan ya. Tapi tidak masalah, itu nanti akan kita pekatkan atau akan kita uapkan sehingga pelarutnya akan keluar atau akan terbuang begitu ya. Dan yang akan kita peroleh adalah ekstraknya. Nah, di sini dalam proses ekstraksi pada cair ya, itu berlangsung dalam 3 tahap ya. Yang pertama tahapnya apa? Nah, ini sudah dijelaskan sebetulnya ya di materi yang pertama. Jadi tahap pertama adalah perubahan fase dari zat telarut yang diambil pada saat zat pelarut itu meresap masuk ya. Jadi pada saat zat pelarut itu menarik senyawa yang ada di dalam sampel tersebut ya. Kemudian akan terjadi proses difusi ya karena adanya kontak itu tadi ya. Di mana kita kalau berbicara masalah sampel yang berasal dari bahan alam itu kan berarti ada istilah sel begitu ya. Jadi pelarut itu akan masuk ke dalam selnya si sampel itu sehingga selnya akan pecah begitu ya. Dan akhirnya apa yang ada di dalam sel itu akan keluar dan akan meresap atau akan terlarut di dalam pelarut yang digunakan seperti itu. Nah, ini kalau pelarutnya nggak sesuai sampai kapanpun tidak akan bisa larut, percuma juga tidak akan bisa tertarik gitu ya. Jadi kita harus pastikan dulu pelarut yang kita gunakan itu sesuai. Nah, kalau kita melarutkan teh di dalam minyak misalkan, apakah semua zat-zat yang ada di dalam teh itu akan tertarik keluar? Ya, itu belum tentu. Karena yang akan tertarik keluar tuh hanya menyesuaikan sifat dari pelarutnya. Apakah dia sifatnya polar, apakah dia sifatnya semipolar, atau dia sifatnya non polar. Perhatikan betul dalam hal ini ya. Nah, setelah terjadi difusi yang membuat sel itu pecah ya di dalam sampel itu tadi, maka apa? Zat-zat yang ada di dalam sel itu tadi akan keluar, akan menuju ke cairan yang ada di dalam pelarut tersebut ya. Sehingga akan ada perpindahan ya. Perpindahan yang itu membuat pelarut itu akan melarutkan zat-zat yang ada di dalam sampel seperti itu ya. Nah, untuk ekstraksi pada cair ini ada beberapa contoh ya. Ada metode maserasi, ada perkolasi, ada reflux, ada sohletasi. Nah, ini adalah tahap untuk metode maserasi ya. Nanti satu persatu akan kita bahas. Kemudian ini adalah sohlet ya, tahap sohletasi. Ini adalah tahap reflux. Kemudian yang ini adalah perkolasi. Nah, ini adalah semuanya sifatnya adalah ekstraksi pada cair. Nah, bagaimana kalau yang sifatnya cair-cair? Nah, berarti kalau sifatnya cair-cair, sampelnya itu bukan dalam bentuk padatan, ya, tetapi sama-sama dia cair. Jadi hampir sama ya. Jadi dia ada proses pemisahan. Jadi kalau misalkan dua zat cair yang itu digabungkan, kalau memang secara keseluruhannya itu bisa bercampur, maka kedua-duanya akan bercampur. Tetapi kalau tidak bisa bercampur, nah ini akan ada pemisah di antaranya yang memang itu tidak bisa dijadikan dalam satu fase begitu ya. Artinya tidak bisa dilarutkan di dalam pelarutnya walaupun sama-sama cair. Nah, pada saat proses ekstraksi cair-cair ini ada yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah pada saat pencampuran itu terjadi perpindahan massa ya. Jadi ekstrak itu akan meninggalkan pelarut yang pertama dan menuju ke pelarut yang kedua. Dia akan tertarik ke pelarut yang kedua.
ya. Nah, ini menjadi hal yang perlu dipahami juga ya, sebagai syarat untuk ekstraksi ini bahwasanya bahan ekstraksi dan pelarut itu tidak saling melarutkan. Ya, artinya memiliki dua karakteristik yang berbeda. Satunya polar, satunya non-polar atau mungkin semi-polar. Karena kita ingin memisahkan suatu senyawa berdasarkan karakteristik kepolarannya. Ya, oleh karena itu nanti akan tampak dua fase, ya, di mana dua fase ini ada yang disebut dengan fase diluen, ya, di mana diluen ini berisi diluen dan sisa solut, ya, dan fase ekstrak, ya, yang kita kenal dengan solut dan solvent, ya. Nah, agar terjadi perpindahan massa yang memiliki performansi ekstraksi yang benar, ini harus ada kontak yang luas ya antara kedua cairan tersebut. Makanya biasanya akan digojok atau akan di kocak-kocak seperti itu ya. Tapi memang dalam proses penggojokan tidak boleh tabungnya terbuka. Kalau sampai tabungnya terbuka karena sifat pelarut ini itu volatil ya atau gampang menguap, itu nanti bisa nyembur keluar ya. Jadi memang harus menggunakan alat khusus begitu ya. Yang mungkin sebetulnya kalian sudah pernah melihat ya, mungkin dalam praktikum lain ya yang kita kenal dengan corong pisah begitu. Nah, di sini untuk proses ekstrak cair-cair ini karena keduanya dalam bentuk cair ya, jadi kita menggunakan alat yang sudah saya sebutkan tadi ya, itu disebut sebagai alat corong pisah. Meskipun memang tahap ini biasanya tidak bisa kita gunakan di awal ya, seperti kita proses ekstraksi menggunakan sampel tanaman yang itu kita buat simplisia itu enggak. Biasanya digunakan untuk tahap yang kedua untuk proses sparasi atau pemisahan. Tapi itu masih dalam proses ekstraksi ya, karena ada tahap penarikan ya senyawa-senyawa yang ada di dalam suatu pelarut untuk dipindahkan ke pelarut yang lain karena berdasarkan sifat kepolarannya. Nah, ini saya berikan contoh ya dari jurnal penelitian yang menggunakan teknik ekstraksi cair-cair begitu ya. Di sini dia judulnya adalah aktivitas antibakteri ekstrak getah mangrove ya. Nama latinnya adalah Equecaria agolaca ya pada plant kloroform terhadap E. coli dan Staphylococcus aureus. Nah, kita perhatikan di sini. Sampel yang digunakan adalah ekstrak getah ya. Ekstrak getah itu kan sifatnya cair ya, bukan padatan seperti teh, daun-daunan atau yang lainnya ya dalam bentuk cair. Makanya dalam hal ini kita tidak bisa menggunakan metode sebelumnya seperti padatan cairan itu tidak bisa. Kita menggunakan ekstraksi cair-cair ya karena memang keduanya memiliki sifat cair seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan corong pisah dalam hal ini atau kita kenal dengan istilah spiratory funnel ya. Nah, ini menjadi metode yang umum ya digunakan. Makanya kalian sebelum memutuskan metode ekstraksi apa yang akan digunakan, kalian harus pahami dulu karakteristik dari sampel atau bahan yang akan diekstraksi. Apakah dia bentuknya padatan, apakah dia bentuknya cair seperti itu. Ya, ya meskipun sejauh ini untuk kita di sini ya praktikum pun itu memang paling banyak menggunakan padatan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan siapa tahu nanti dari kalian ada yang berminat tugas akhir bahan alam ya ingin mengambil senyawa pada suatu zat yang memang itu sifatnya cair ya, misalkan getah apa begitu ya. Misalkan saya pengen tahu Bu, apakah getah pisang itu ada manfaatnya? Karena banyak orang-orang dulu itu menggunakan sebagai penyubur rambut misalkan ya. Nah, itu kan tidak bisa kita menggunakan teknik padatan cairan ya karena memang getah pisang itu sudah dalam bentuk cair. Nah, kemudian ini yang saya maksud tadi yang disebut dengan corong pisah ya. Jadi bentuknya dia corong seperti ini di lab kita sudah ada ya. Jadi nanti kalian kalau praktikum ini sudah bisa digunakan. Jadi ketika kita akan melakukan proses ekstraksi ya, di mana bahan atau ekstrak cairnya itu nanti akan dimasukkan ke dalam corong pisah ini. Nah, kemudian kita juga memasukkan pelarut yang akan digunakan. Ya, nah setelah dimasukkan seperti ini, kita lihat ya ada
bagian atau dua fase yang berbeda di sini ya. Yang paling atas ini adalah ekstrak yang dilarutkan dengan air ya. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah pelarut kloroform. Kalau kalian perhatikan, antara pelarut air sama pelarut kloroform itu memiliki polaritas yang berbeda ya. Jadi dalam hal ini kita ingin mengetahui apakah ada zat-zat atau senyawa yang awalnya dia larut dalam air itu ikut tertarik pada pelarut kloroform. Ya, silakan kalian cek lagi ya di materi sebelumnya. Berapa angka kepolaran air dan pelarut kloroform? Tentu tidak sama. Ya, jadi ini akan menjadi karakteristik yang berbeda antara dua pelarut yang berbeda. Nah, setelah itu apakah langsung dipisahkan? Tidak, tentu kita akan ada pengontakan ya. Jadi harus digojok dulu, dikontakkan beberapa kali ya. Namun dengan sesekali kerannya dibuka. Tujuannya apa? Agar bukan uap ya. Agar gasnya itu bisa keluar. Karena kalau seandainya tidak dibuka sesekali, gasnya itu akan menumpuk di dalam corong pisah ini, akhirnya akan menekan. Nah, ini bisa berbahaya ya, bisa pecah nanti. Jadi harus sesekali dibuka gitu ya. Nah, setelah digojok maka akan terlihat dua fase yang berbeda ya. Jadi ada fase yang sifatnya dia larut dalam air ini tadi ya, yang kita kenal dengan polar ya. Yang kedua adalah fase yang sifatnya larut dalam kloroform, di mana kloroform ini sifatnya adalah nonpolar. Jadi kita pengen tahu apakah ada senyawa yang awalnya larut di dalam polar ini bisa ikut tertarik ya pada pelarut yang sifatnya nonpolar. Nah, ini akan menjadi proses pemisahan ya. Jadi bisa dikategorikan ini adalah metode ekstraksi ya untuk menarik senyawa berdasarkan sifat kepolaran dari pelarut yang digunakan. Nah, kemudian yang kedua ini berdasarkan energi yang digunakan ya. Jadi ada ekstraksi dingin. Kenapa dikatakan ekstraksi dingin? Karena memang tidak menggunakan suhu di sana. Jadi suhunya adalah suhu kamar ya, suhu normal kita di ruangan. Jadi biasanya untuk ekstraksi dingin ini diperuntukkan untuk senyawa-senyawa yang memang tidak tahan oleh panas. Karena ada beberapa senyawa yang ketika diberikan suhu ya atau dipanaskan begitu, itu akan rusak senyawa tersebut ya. Jadi kita harus paham dulu senyawa apa yang akan kita tarik dari sampel tersebut ya. Cocok nggak nih kalau kita menggunakan metode panas misalkan. Tapi kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan. Kita harus memilih metode dingin. Jadi dalam hal ini metode dingin ini kisaran suhunya itu adalah di kisaran 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, jadi suhu ruang seperti itu. Nah, apa saja yang masuk di dalam metode ekstraksi dingin? Yang pertama adalah maserasi. Yang kedua, perkolasi. Jadi untuk maserasi dan perkolasi itu tidak menggunakan pemanasan ya. Jadi cukup diberikan pelarutnya saja. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah yang menggunakan panas ya. Oke, ini satu persatu dulu kita bahas untuk yang maserasi ya, yang ekstraksi dingin. Nah, apa itu maserasi? Nah, gambar yang di depan tadi ya, kalau kalian lihat ini adalah seperti sampel daun lah ibaratnya ya, karena warnanya hijau. Daun yang sudah dikeringkan, kemudian diserbuk ya menggunakan blender, lalu direndam ya dengan pelarut. Gitu. Nah, sebetulnya dilihat dari gambar ini sungguh simpel sekali, berarti kan cukup merendam saja, tidak ada proses pemanasan. Nah, itulah maserasi. Nah, berasal dari kata apa sih maserasi ya? Jadi maserasi itu berasal dari kata maserase ya. Jadi maserase itu artinya mengairi atau melunakkan. Artinya apa? Jadi pada prinsipnya tuh akan terjadi pengikatan atau pelarutan zat aktif ya berdasarkan kelarutannya. Kan ini prinsip dari ekstraksi itu sendiri ya.
yang itu melibatkan pelarut yang memiliki karakteristik like dissolve like ya. Jadi kalau senyawanya polar, dia akan mudah terlarut dalam pelarut yang polar. Kalau senyawanya semipolar, dia akan mudah terlarut dengan yang semipolar. Tapi tidak bisa dipaksakan kalau memang sifatnya berbeda begitu. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan cara merendam. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kalau kalian lihat gambar di layar ini kan seperti merendam saja ya. Memang begitulah, simple ya. Jadi merendam simplisia yang memang itu sudah dipotong-potong atau sudah dirajang ya bahasa kita untuk memperluas permukaannya, lalu disiram saja atau direndam saja dengan pelarutnya ya, yang jelas dalam kondisi terendam begitu ya, jangan sampai ada yang tidak terendam. Nah, dengan adanya kontak antara sampel padatan ini dengan cairan itu akan terjadi secara difusi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, di mana akan tertarik ya untuk zat-zat yang ada di dalam sampel tersebut ditarik karena berdasarkan sifat kepolarannya itu, maka akan ditarik keluar oleh pelarut seperti itu. Nah, itu akan terjadi secara berulang-ulang ya hingga mencapai titik jenuh di mana si sampelnya sudah tidak bisa mengeluarkan lagi senyawa-senyawa yang ada di dalam si sampelnya tersebut yang mengindikasikan kalau sudah selesai ya untuk proses maserasinya. Nah, kalau untuk tipe-tipe maserasi ini ada yang disebut dengan remaserasi. Maksudnya remaserasi itu apa? Re itu kan berarti berulang ya. Jadi biasanya dalam satu proses maserasi itu bisa 2-3 kali maserasi ya dengan sampel yang sama. Yang diganti hanya cukup pelarutnya saja selama 24 jam atau 1 kali 24 jam ya. Nah, untuk remaserasi ini ketika dalam tahap pertama sampel sudah disari oleh pelarut ya hingga terendam selama 24 jam, maka habis itu akan disaring ya. Akan disaring diambil apanya? Ya diambil cairannya. Ya ingat bukan ampasnya, tapi cairannya yang akan kita gunakan ya. Nah, itu setelah cairannya itu yang sudah membawa atau sudah melarutkan zat yang terkandung di dalam si tanaman atau sampel tersebut, maka ampas itu akan disiram lagi dengan pelarut begitu. Sampai 3 kali ya biasanya. Lalu disaring, diambil maseratnya, yang pelarut yang sudah menarik senyawa atau yang zatnya itu tadi, baru nanti ampasnya disiram lagi oleh pelarut dengan sejumlah pelarut yang sama digunakan pada maserasi yang pertama. Nah, maserat 1, maserat 2, maserat 3 yang itu merupakan hasil dari maserasi, kita kumpulkan. Kita jadikan satu, lalu kita pekatkan untuk mendapatkan ekstrak kentalnya. Karena kalau masih dalam bentuk maserat itu artinya masih dalam bentuk ekstrak cair ya, ekstrak yang masih ada pelarutnya. Karena yang akan kita gunakan itu adalah ekstrak pekatnya, bukan ekstrak cairnya. Jadi biasanya setelah proses maserasi itu maseratnya yang masih berisi cairan ya atau pelarut itu akan diuapkan ya sehingga pelarutnya hilang, tertinggallah ekstraknya yang sudah pekat dan siap untuk digunakan. Ya meskipun untuk selanjutnya tidak serta-merta langsung digunakan ya, harus ada tahap standarisasi dulu yang menyatakan kalau ekstrak kita sudah sesuai dan sudah siap untuk digunakan. Apalagi kalau ekstrak itu akan digunakan langsung untuk pembuatan sediaan tertentu ya, entah itu obat tradisional ya, entah itu untuk kosmetik ya atau yang lain-lain. Jadi harus food grade ya. Jadi tidak boleh sembarangan, jangan sampai nanti pelarutnya itu masih ada di dalam ekstrak tersebut ya. Apalagi kalau itu sifatnya yang akan digunakan untuk obat ya. Ini harus ada standarisasi yang ketat ya. Jadi jangan sampai masih ada pelarut yang bersifat toksik karena biasanya kita menggunakan pelarut itu bukan pelarut yang sifatnya polar seperti air ya. Jadi biasanya kita menggunakan etanol yang memang
dari segi volatilnya lebih cepat begitu ya, penguapannya lebih cepat, titik didihnya lebih rendah begitu dibandingkan dengan polar seperti air yang mencapai 100 derajat Celcius ya, lebih lama. Biasanya kita lebih menyukai pelarut-pelarut yang titik didihnya lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah maserasi dengan mesin pengaduk. Nah, ini biasanya kalau sudah di industri-industri begitu ya, itu sudah otomatis ya. Jadi menggunakan wadah atau bejana yang berisi pengaduk secara otomatis, jadi tidak perlu diaduk manual begitu ya. Nah, ini prosesnya dibandingkan dengan yang manual tadi itu bisa dipersingkat ya, karena ada proses pengadukan itu tadi ya, sehingga mempercepat terjadinya kontak antara pelarut dan sampelnya itu tadi, bisa dipersingkat menjadi 6 sampai 24 jam saja ya. Artinya tidak sampai seperti yang manual ya, yang maserasi yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah maserasi melingkar ya. Maksudnya apa? Maserasi melingkar ini di mana cairan itu kan selalu bergerak dan menyebar ya. Jadi tidak stuck dia ya. Artinya dia akan bergerak berkesinambungan ya untuk melarutkan zat-zat yang ada di dalam bejana tersebut sehingga akan mencapai titik keseimbangan yang lebih cepat ya dibandingkan dengan yang remaserasi yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, maserasi melingkar bertingkat ya. Jadi bedanya kalau yang melingkar sama melingkar bertingkat, kalau yang melingkar bertingkat ini, jadi kalau semisal serbuk simplisianya itu sebelum dikeluarkan ya dari bejananya ini, maka akan diberikan penyaring atau pelarut yang baru ya. Jadi hampir sama seperti remaserasi tadi. Jadi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi setelah yang pertama itu diambil ya, maseratnya, lalu serbuknya yang ada di dalam bejana itu tidak langsung diambil ya, tapi dituangkan lagi pelarut yang kedua untuk mendapatkan hasil maserat yang kedua ya. Jadi ini akan lebih efisien ya, lebih cepat mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam simplisia atau sampel tersebut. Karena pada dasarnya pelarut yang digunakan itu memiliki titik jenuh tertentu. Jadi kalau sudah masa jenuh itu tidak bisa menarik senyawa lagi ya. Jadi sudah ini ya, sudah full begitu ya. Makanya harus diganti dengan pelarut yang baru sehingga bisa mengeluarkan zat-zat yang ada atau masih ada di dalam sampel tersebut. Meskipun untuk yang kedua, yang ketiga itu sudah tidak sepekat yang pertama. Biasanya yang pertama itu pekat banget. Nanti yang kedua itu sudah mulai agak-agak transparan begitu ya. Nanti kalian bisa melihat secara langsung ya pada saat praktikum. Itu akan kalian bisa lihat perbandingannya untuk maserasi yang pertama, kedua, ketiga ya. Ingat, di sini yang diganti adalah pelarutnya saja, bukan sampelnya. Sampelnya tetap yang digunakan yang pertama. Jadi ampasnya itu jangan langsung dibuang. Nanti yang diambil adalah maseratnya, yang dipertahankan di dalam wadah itu adalah ampasnya. Lalu ampasnya diberikan pelarut lagi, dimaserasi lagi selama 24 jam. Itu kalau remaserasi tadi ya, itu akan diambil lagi maserat keduanya sampai ketiga. Seperti itu. Nah, itu biasanya kalau kalian penasaran, maserat yang keempat itu sudah bening ya, hasilnya sudah pelarut aja. Itu artinya sudah tidak bisa sudah tidak ada senyawa atau zat-zat yang dikeluarkan, udah habis lah istilahnya di sampel tersebut. Tuh. Nah, di sini saya coba berikan kalian gambaran ya, bagaimana sih prosedur maserasi itu gitu. Jadi biar kalian ketika praktikum nanti tuh nggak bingung ya. Jadi ketika diminta, coba kalian maserasi. Aduh, gimana ya Bu maserasi? Ya, ini jangan sampai terjadi hal-hal demikian ya. Jadi tahap-tahap ini sebetulnya tahap yang sangat simpel sekali ya ketika kalian memahaminya dengan baik. Jadi yang pertama tentu kita butuh bahan atau sampel ya yang kita kenal dengan simplisia. Simplisia itu bisa kering bisa basah ya. Kalau ingin awet yang kita coba buat itu simplisia kering ya dengan proses pengeringan karena untuk menghindari terjadinya tumbuh-tumbuh cendawan, bakteri ya yang bisa merusak ya, merusak kualitas dari
Simplisia tersebut ya, amannya itu dikeringkan. Tapi tentunya dalam proses pengeringannya pun kalian harus memperhatikan tahap-tahapan dalam pembuatan simplisia. Ini sudah kalian peroleh ya di mata kuliah farmakonoksi. Jadi kalian baca lagi bagaimana sih cara pembuatan simplisia yang baik gitu ya. Nah, simplisia yang sudah berhasil dibuat ya, yang tentunya sudah dilakukan standarisasi simplisia begitu, itu lalu kalian bisa ukur atau bisa timbang sesuai dengan kebutuhan kalian berapa yang akan dimaserasi gitu ya. Lalu dituangkan atau dimasukkan ke dalam bejana ya, bejana atau wadah ya. Yang baiknya sih warnanya gelap. Tapi kalau nggak gelap ya biasanya dilapisi kain atau plastik yang berwarna gelap ya. Tentunya dalam suhu kamar, tidak boleh maserasi itu dimasak menggunakan kompor atau maserasi didinginkan pakai alat pendingin kulkas itu enggak ya, tapi dibiarkan di suhu kamar ya atau di ruangan gitu. Nah, kemudian simplisia yang diberikan pelarut yang sesuai. Nah, kita harus belajar dulu ya, mencari referensi dulu. Pada umumnya tanaman atau sampel ini tuh mengandung senyawa apa? Ya, apakah senyawa alkaloid, apakah senyawa flavonoid, apakah tanin ataukah apa? Itu biasanya gampang mudah larutnya di mana gitu ya, menggunakan pelarut apa? Oh, pelarut etanol misalkan. Oh, etanol itu karakteristiknya bagaimana? Nah, itu kalian harus pahami dulu. Nah, setelah kalian menentukan pelarutnya apa, lalu dituangkan di dalam bejana tersebut yang sudah berisi sampel begitu ya. Kalau secara umumnya maserasi itu sebetulnya kita cukup yang penting sampel itu terendam dengan baik ya. Tapi kalau ingin menggunakan perbandingan itu biasanya perbandingannya 1:10 ya. Jadi apa namanya jangan sampai ada simplisia yang tidak ikut terendam. Tapi kalau semisal simplisianya itu bentuknya daun ya, yang kering, yang dia itu dari segi apa luas permukaannya itu lebih lebar, yang memang itu akan lebih banyak membutuhkan pelarut ya, biasanya bisa dihaluskan ya, atau bisa dipotong-potong kecil-kecil sehingga tidak membuat bejana atau wadah itu sudah banyak gitu ya, menumpuk banyak sehingga pelarut yang digunakan pun juga ikut banyak. Jadi biasanya dipotong kecil-kecil atau di blender ya, yang memang itu agar dari segi volumenya itu tidak berlebihan gitu. Lalu dibiarkan ya, tapi ingat ditutup rapat ya, dibiarkan selama 24 jam. Namun sebelum 24 jam itu selama 6 jam sekali biasanya dilakukan pengadukan ya, cukup diaduk beberapa kali lalu ditutup lagi. Nah, setelah 24 jam, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya, disaring ya, kemudian diambil maseratnya. Ingat, maserat itu adalah pelarut yang sudah menarik zat atau senyawa yang terkandung di dalam sampel ya. Nah, kemudian itu dipisahkan menjadi maserat satu. Nah, ampasnya itu dilakukan maserasi yang kedua. Diberikan pelarut baru lagi dengan jumlah yang sama selama 24 jam dengan pengadukan. Habis 24 jam lalu diambil lagi maseratnya ya, maserat kedua dipisahkan, lalu ampasnya itu diberikan lagi pelarut yang baru sampai 3 kali ya, tadi 3 kali 24 jam. Tuh. Lalu setelah itu akan diperoleh larutan ekstrak atau yang kita kenal dengan ekstrak cair ya. Jadi jangan lupa ekstrak cair ini masih ada pelarutnya. Jadi belum bisa kita sebut sebagai ekstrak gitu ya. Karena kalau kita akan gunakan untuk pembuatan obat tradisional, misalkan untuk buat sediaan kosmetik atau sediaan makanan atau yang lain, itu bukan dalam bentuk yang ada pelarutnya. Jadi masih sudah dalam bentuk ekstrak kentalnya yang memang sudah terbebas dari pelarut. Makanya penting sekali sebelum ekstrak itu digunakan untuk apapun itu harus dilakukan standarisasi dulu. Ya, sudah sesuai belum ya, sesuai standar-standar yang mungkin sudah banyak dituliskan atau sudah banyak apa diinfokan di farmakop herbal ya, standar-standarnya, bagaimana bobot jenisnya, bagaimana apa namanya
apa istilahnya itu standar-standar yang memang harus disesuaikan ya dengan apa yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai ada ekstrak-ekstrak yang memang tidak sesuai standar tapi sudah kita gunakan. Nah, ini tentu akan bersifat berbahaya ya kalau memang itu tidak sesuai standar. Apalagi kalau dari segi standarisasi untuk uji mikrobanya itu ternyata terkontaminasi oleh cendawan-cendawan atau adanya bakteri-bakteri. Nah, itu sudah tidak layak untuk digunakan ya, karena itu berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, untuk mendapatkan ekstrak kental, kita harus melakukan apa? Harus diuapkan, harus dipekatkan ya dengan pemanasan tertentu. Tapi ingat, pemanasannya itu tidak boleh seperti kita mendidihkan air sampai 100 derajat Celcius. Itu akan riskan sekali membuat senyawanya itu menjadi rusak. Nah, biasanya kalau kita sudah menggunakan alat khusus ya yang kita kenal dengan rotary evaporator, itu suhunya itu tidak akan mencapai 100 derajat Celcius. Jadi usahakan kalaupun toh memang tidak ada rotari, misalkan kita cukup menggunakan penangas air ya, tapi jangan sampai itu yang langsung direbus ya, tapi menggunakan perantara air ya. Jadi penangas air yang sudah berisi air lalu kita tuang kita berikan wadah yang itu sudah berisi larutan ekstrak yang akan kita pekatkan gitu. Jadi tidak langsung wadah ekstrak kita yang dididihkan di atas api. Itu nggak bisa ya. Takutnya nanti ada senyawa-senyawa yang menjadi rusak ya karena tidak tahan panas itu tadi, hingga diperoleh ekstrak kentalnya atau ekstrak pekatnya. Nah, ini pun sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh sembarangan langsung digunakan. Harus dilakukan tahap standarisasi terlebih dahulu. Sudah sesuai atau belum? Ya. Nah, di sini saya akan tampilkan video bagaimana cara atau proses maserasi yang harapannya kalian bisa menyimak dengan baik sehingga nanti ketika praktikum itu kalian tidak bingung ya. Tidak bingung yang maserasi itu yang seperti apa sih? Nah, ini harapannya kalian bisa menyimak dengan baik ya. Oke, saya akan putarkan untuk videonya.
Oke, nah itu ya tahapannya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi ya, apa yang dibutuhkan pertama adalah wadah atau bejana ya, yang kita kenal dengan macerator namanya. Kemudian pelarut, pelarutnya apa yang akan digunakan. Nah di sini sampelnya yang digunakan adalah kayu secang ya. Nah kalian perhatikan di sini, kayu secang ini tentunya tidak langsung dituangkan, tetapi dipotong kecil-kecil terlebih dahulu ya, atau di blender ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya, apakah cukup dipotong kecil-kecil seperti ini atau di blender. Nah, kemudian ditimbang berapa gram. Nah, di sini sebanyak 100 gram. Nah, tadi saya menyebutkan di awal perbandingan antara pelarut sama simplisia yang digunakan adalah 1:10 ya. Jadi kalau 100 gram simplisia berarti pelarutnya berapa tadi? 1000 ya. Nah, itu. Jadi 1000 pelarut yang akan digunakan atau 1 liter ya atau 1000 mili. Nah, kemudian dituangkan di dalam wadah atau bejana yang sudah berisi sampel itu tadi ya. Kemudian diaduk-aduk ya, lalu ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Lalu disaring. Nah, ingat, nah ini adalah maseratnya. Ini yang akan kita pekatkan ya. Ini yang kita ambil, jangan ketukar. Nah, setelah itu kita pisahkan terlebih dahulu. Lalu ampasnya kita lakukan maserasi yang kedua. Disiram lagi dengan pelarut dengan jumlah yang sama seperti yang sudah disebutkan di awal ya. Dilakukan hal yang sama untuk mendapatkan maserat yang kedua dan yang ketiga. Ya, ini ya selama 3 hari atau 3 kali. Nah, setelah itu maserat dikumpulkan ya. Nah, ini masih dalam bentuk ekstrak cair. Masih ada pelarut etanolnya. Nah, untuk mendapatkan ekstrak yang pekat, nah ini kita uapkan. Bisa menggunakan rotary evaporator ya, emang alat khusus untuk proses penguapan ekstrak, atau cukup kita bisa menggunakan penangas air tapi tidak boleh langsung bersentuhan dengan api. Harus ada perantara airnya ya. Jadi panasnya tidak akan melebihi suhu didih air ya. Bahaya itu nanti bisa membuat pelarutnya itu terbakar atau ekstraknya yang itu senyawanya itu rusak gitu ya. Nah, ini untuk metode maserasi. Nah, tentunya dalam pemilihan kita harus mempertimbangkan dulu kelebihan sama kekurangannya. Nah, kelebihannya apa? Ya, kalau kalian bisa lihat tadi, alatnya sederhana. Kalian lakukan di rumah saja bisa, begitu ya. Kemudian mudah dan tidak membutuhkan skill khusus ya tentunya, dan biayanya juga lebih murah, begitu ya. Nah, tidak repot karena tidak membutuhkan suhu ya dalam proses pemanasan karena maserasi ini termasuk teknik dingin atau metode ekstraksi dingin ya. Dan tentunya lebih, apa namanya, lebih mudah itu tadi ya, karena ini lebih banyak dipakai ya oleh, para peneliti-peneliti atau mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin melakukan proses ekstraksi. Nah, tentunya ada, kekurangan ya, walaupun kekurangan itu sifatnya bisa kita minimalisir ya, dengan kelebihan-kelebihan yang mungkin, cukup untuk menjadi pertimbangan untuk kita pilih, begitu. Yang pertama karena, tahapnya itu bertingkat ya, yang ada maserasi 1, 2, 3, yang itu tentu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, 3 hari begitu. Nah kemudian pelarut yang digunakan, cukup banyak ya, tadi 100 gram itu 3 kali, ya berarti 3 liter ya, 100 gram itu 3 liter, artinya lebih banyak pelarut yang digunakan. Kemudian, kaitannya dengan beberapa senyawa yang memang sulit untuk diekstraksi dengan metode dingin. Jadi kalian harus mencari referensi terlebih dahulu. Sampel yang saya gunakan ini lebih mudahnya diekstraksi dengan cara dingin atau dengan cara yang panas, ya. Nah, kemudian, untuk maserasi ini pemilihan pelarut itu juga diperhatikan ya. Kalau kita memilih pelarut yang itu air ya, tapi dalam hal ini kita harus hati-hati ya, kalau kita menggunakan pelarut air. Kenapa? Karena biasanya harus menggunakan pengawet atau cukup dipanaskan ya dengan pemanasan. Kenapa? Karena khawatirnya kalau dia menggunakan pelarut air mudah sekali lembab dan akhirnya ditumbuhi oleh jamur. Tetapi kalau kita menggunakan pelarut etanol, karena etanol itu sendiri memiliki sifat antibakteri ya,
yang memang tidak membuat bakteri itu tumbuh di situ. Jadi sekaligus bisa sebagai pengawet sebetulnya kalau kita menggunakan pelarut etanol. Tapi kita harus memperhatikan, boleh-boleh saja kita menggunakan pelarut air, tapi perhatikan ya secara metode yang kita gunakan dan harus cepat untuk dipekatkan ya. Kenapa? Karena khawatirnya akan menimbulkan apa namanya cendawan atau bakteri begitu. Tapi biasanya kalau kita menggunakan maserasi itu paling seringnya menggunakan pelarutnya kalau dia polar atau semi polar itu etanol ya. Tidak atau jarang lah menggunakan air. Kalau menggunakan air nanti ada metode sendiri yang itu sistemnya menggunakan pemanasan gitu. Sehingga akan membuat atau mencegah bakteri-bakteri tumbuh kalau kita dipanaskan atau menggunakan pengawet tertentu. Yang kedua adalah perkolasi, ya. Apa itu perkolasi? Sebetulnya sama-sama teknik dingin ya, tidak menggunakan pemanasan, tapi di sini ada beberapa perbedaan ya dengan maserasi. Jadi kalau perbedaan dengan maserasi itu untuk pola penggunaan pelarut ya, pelarut yang digunakan ini kalau maserasi pelarutnya hanya diberikan dengan cara merendam ya bahan ya dengan waktu yang cukup lama yaitu 24 jam. Sedangkan kalau perkolasi ini dia tidak merendam ya, tetapi ada secara periodik pelarut itu mengalir begitu ya. Jadi tidak stuck begitu tidak. Nah, dalam hal ini prinsip perkolasi seperti apa? Jadi serbuk simplisia, tapi ini sudah dalam bentuk serbuk ya, artinya di blender begitu, ditempatkan pada bejana yang bentuknya silinder seperti ini. Nah, ini adalah alat atau perangkat alat perkolasi ya, yang di bagian bawahnya itu diberikan kasa yang memiliki sekat pori ya, yang mana itu nanti pelarutnya akan dialirkan. Nanti lama-kelamaan dia akan menetes melewati pori-pori silinder ini ya, pori-pori yang ada di bejana silinder ini, sehingga akan turun ke wadah di bawahnya ya. Nanti kita lihat di videonya, karena ada gaya gravitasi ya, secara otomatis itu nanti pelarut yang sudah menyari simplisia ini dia akan turun ke bawah begitu ya, sehingga akan membentuk tetesan-tetesan. Nah, itu nanti kita lihat ya pada video yang bisa kalian pahami. Nah, menggunakan pola penetesan pelarut ini ya, sehingga akan menyesuaikan jumlah pelarut yang akan digunakan. Ya, kalau semisal dia dilakukan proses penambahan pelarut dalam jumlah besar secara berkala, nah ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai bahannya itu kehabisan pelarut begitu. Jadi harus secara kontinu untuk memberikan pelarutnya. Nah, setelah proses ekstraksi ini selesai begitu ya, atau sudah tersari dengan habis gitu ya, sudah tidak ada lagi zat-zat yang bisa dikeluarkan dari sampel, itu bisa dilihat dari indikator tetesannya. Jadi kalau tetesannya itu sudah tidak berwarna, nah itu mengindikasikan memang sudah selesai. Tapi perbandingannya begini, dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya warnanya coklat, terus lama-lama bening, bening, bening. Nah, ini berarti sudah dalam kondisi jenuh ya. Artinya sudah tersari semua untuk semua pelarut, semua zat yang ada di dalam bahan oleh pelarut. Nah, ini cukup untuk menjadi parameter berarti sudah selesai. Nah, kita lihat ya di videonya nanti. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa kita lihat pada video ini ya, untuk tahap-tahapannya prosedur perkolasi ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ekstraksi, yaitu ekstraksi cara dingin menggunakan metode perkolasi. Nah, untuk alat dan bahannya berikut. Berikut untuk alat dan bahannya. Yang pertama, kita pasang perangkat alat perkolator. Jadi di sini ada perkolator, kemudian di sini ada Erlenmeyer untuk menampung filtratnya atau menampung sarinya. Kemudian kita pasang kadakran dan satin. Nah, untuk alat berikutnya kita menggunakan beker glass dan sendok. Di sini fungsinya untuk melakukan pembaceman atau perendaman dari simplisia. Untuk pelarut yang akan kita gunakan adalah alkohol 96%. Nah, simplisia yang kita pilih adalah simplisia kulit batang kina. Jadi kulit batang kina ini karena sifatnya yang keras, jadi memang cocok untuk
metode perkolasi. Nah, kulit batang ini kemudian kita haluskan, kita serbuk, kemudian kita timbang. Nah, untuk 100 gram nanti kita lakukan 100 gram kina ini kita lakukan ekstraksi menggunakan perkolasi. Pertama-tama kita masukkan Simplicia kina ke dalam beker untuk melakukan pembaceman atau perendaman. Kita masukkan semuanya ke dalam beker. Setelah itu kita beri pelarut, yaitu pelarut yang kita gunakan adalah etanol 96% sedikit demi sedikit sampai seluruh Simplicia ini terbasahkan. Sambil sesekali kita aduk. Baik, proses penambahan pelarut hanya sampai semua Simplicia ini terbasahi. Kemudian setelah semua terbasahi, kita diamkan Simplicia sampai kira-kira 1 jam, baru nanti kita masukkan ke dalam alat perkolator. Baik, setelah kira-kira 1 jam, kita masukkan rendaman Simplicia tersebut ke dalam alat perkolator, sedikit demi sedikit. Kemudian kita bilas untuk yang masih kotor di area alat ini, kita beri dengan pelarut sisanya. Kemudian kita tunggu sampai semua Simplicia mengenap atau mengendap di bawah, baru nanti kita buka kerannya. Kemudian kita keluarkan sari atau ekstrak. Di sini sari akan sedikit demi sedikit menetes dari pelarut, dia akan melewati Simplicia. Nah, Simplicia ini akan tersari oleh pelarut dan hasilnya akan keluar ke Erlenmeyer ini. Nah, setelah pelarut yang ada di atas tadi sudah mulai habis seperti ini, kemudian kita akan beri dengan kertas saring. Fungsi pemberian kertas saring pada atas Simplicia ini adalah saat kita memberikan pelarut yang baru, nanti Simplicia ini tidak akan keluar dari kemampatannya ini. Jadi dia akan tetap berada di tempatnya. Nah, ini kita masukkan kertas saringnya lewat atas. Nah, setelah kertas saring ini terpasang, berikutnya kita tutup untuk kerannya sehingga proses untuk pengeluaran pelarut sudah selesai. Kemudian kita beri dengan pelarut yang baru. Kita beri pelarut yang baru lewat dinding tabung sambil untuk membersihkan sisa-sisa dari Simplicia yang ada. Nah, jadi fungsi dari pelarut ini agar Simplicia saat terkena dari pelarut dia tidak akan naik, hanya sebagian saja yang naik, jadi pelarutnya tetap jernih. Nah, setelah kita beri pelarut, kemudian kita diamkan selama 24 jam. Besok setelah 24 jam baru kita buka keran lagi untuk proses ekstraksi yang berikutnya. Penggunaan pelarut memang tidak ada aturan berapa pelarut yang digunakan, tetapi pelarut akan selalu diganti dengan pelarut yang baru sampai dengan ekstrak yang keluar itu atau sari yang keluar itu jernih. Itu artinya bahwa sudah tidak ada metabolit sekunder yang bisa diekstraksi atau dilarutkan oleh pelarut yang ada di atas ini. Sekian untuk metode ekstraksi dengan perkolasi. Sekian dan terima kasih.
Oke, itu ya untuk perkolasi memang secara prinsip hampir sama ya dengan maserasi, tidak menggunakan teknik pemanasan, tetapi dari segi prosedur itu tentu sangat berbeda ya. Saya ulas lagi ya. Jadi sebelum simplisia itu dimasukkan ke dalam bejana silinder tadi ya, itu harus diserbukan terlebih dahulu ya atau dihaluskan terlebih dahulu. Nah, kemudian sebelum dimasukkan pun harus dibasahi ya dengan pelarut yang digunakan, yang penting dalam kondisi dia tidak kering ya, artinya sudah basah secara merata, kemudian dimasukkan ke dalam pelarut perkolatornya atau silinder atau bejana silindernya tadi ya, sedikit demi sedikit tentunya. Nah, dalam hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga ya, bahwasannya ketika kita perhatikan untuk pelarut yang digunakan gitu ya, itu kita bisa melihat dari segi tetesan-tetesannya ya. Jadi tidak seperti kita menghidupkan kran sehingga pelarutnya itu keluar semua itu enggak. Jadi memang dibiarkan dia itu menyari dulu ya atau ada kontak dulu di bejana tersebut, lalu akan dibiarkan dia menetes ya menggunakan pori-pori atau kasa ya yang biasa digunakan ditaruh di bawahnya si bejana itu tadi ya. Yang bisa kita ukur kecepatannya itu kurang lebih 1 mili dalam 1/menitnya. Ya, nah ini menjadi indikator yang memang harus kita perhatikan ketika proses perkolasi ini selesai begitu ya. Itu bisa dilihat dari warna ya, warna tetesan tersebut apakah sudah berubah atau sudah kembali bening atau belum ya. Itu mengindikasikan kalau sudah bening berarti sudah selesai. Yang artinya tidak ada lagi senyawa atau zat yang dikeluarkan oleh simplisia dengan penyarinya atau cairan penyarinya. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu ada yang sifatnya biasa, ada yang sifatnya reperkolasi. Pada prinsipnya simpel saja ya. Kalau reperkolasi yaitu berarti ada tahap berulang ya. Kayak maserasi tadi itu ya remaserasi itu ada tahap yang berulang. Jadi biasanya menggunakan beberapa alat perkolator ya. Tapi kalau kita biasanya menggunakan yang sifatnya biasa atau sederhana yang cukup satu perkolator saja itu sudah bisa mendapatkan ekstraknya seperti itu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk kelebihan kekurangannya ya. Kelebihannya tentu untuk dilihat dari segi pelarutnya ya. Pelarutnya ini akan selalu baru ya. Jadi akan lebih maksimal ya dalam mencari senyawa-senyawa yang ada di dalam simplisia. Jadi ketika senyawa itu sudah banyak dikeluarkan, itu si pelarut akan mengalami yang namanya titik jenuh yang tidak bisa lagi untuk menarik senyawa yang ada di dalam simplisia. Oleh karena itu perlu diganti dengan pelarut yang baru. Yang kedua, bedanya dengan maserasi ya. Kalau maserasi itu kan sifatnya hanya merendam, tidak ada aliran ya. Nah, kalau perkolasi ini ada cairan yang itu menyebabkan pergantian larutan ya di ruang di antara butir-butir serbuk sari itu ya. Jadi serbuk simplisinya itu akan membentuk semacam saluran kapiler ya sehingga akan mengalir cairan penyaringnya itu. Nah, dalam hal ini manfaatnya adalah untuk meningkatkan derajat perbedaan konsentrasi ya yang memungkinkan proses penyariannya akan lebih maksimal seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya tidak perlu adanya langkah tambahan. Nah, dalam hal ini seperti maserasi tadi ya ada fase 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi tidak artinya ketika ekstrak sudah terpisah ya tanpa harus disaring lagi seperti maserasi. Kalau maserasi harus disaring dulu ya. Kalau ini kan enggak karena si maseratnya ampasnya itu masih tertinggal di dalam tabungnya itu. Jadi tidak ikut keluar bersama dengan larutan ekstraknya. Kekurangannya apa? Kekurangannya tentu dia memerlukan cairan yang lebih banyak ya untuk menambahkan. Jadi jangan sampai simplisia yang ada di dalam tabung itu kering begitu ya. Jadi harus terlalu basah begitu untuk menyaring.
Kemudian tidak adanya pengadukan seperti maserasi, tetapi kan pelarutnya dapat mengalir ya dengan sempurna. Kemudian jika dibandingkan dengan metode panas ya, jadi kontak antar sampel dan pelarutnya juga terbatas ya. Memang kalau dibandingkan dengan metode panas ya, itu kekurangannya begitu ya. Karena metode panas ini kan sifatnya memberikan pemanasan, ya memang itu akan mempercepat proses pencarian gitu ya. Nah, di sini untuk ekstraksi panas ya. Tadi dingin, sekarang panas. Nah, bedanya apa? Cuma satu bedanya. Satunya di suhu ruang, satunya dipanaskan begitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita memilih untuk metode panas, pastikan ya, simplisia senyawanya itu tidak mudah rusak dengan suhu yang panas. Dan biasanya sih jenis-jenis simplisia yang kokoh ya, yang tidak mudah rusak begitu. Seperti kulit, seperti daun ya, batang itu masih bisa ya. Tapi kalau yang sifatnya tidak mudah rusak, yang mudah rusak itu alangkah baiknya memang tidak menggunakan metode pemanasan. Nah, kalau ekstraksi panas itu contohnya digesti ya, soflet, prevlog ini menggunakan pemanasan begitu ya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, digesti sebetulnya hampir sama dengan maserasi, tapi dikenal dengan istilah maserasi kinetik ya, di mana dengan kita merendam simplisia di dalam pelarut tapi dipanaskan ya menggunakan hot plate seperti ini. Nah, ini tentunya kita perhatikan suhu panasnya pun tidak boleh melebihi dari 50 derajat Celcius ya, yaitu kisaran 40 sampai 50 derajat Celcius. Nah, ini pun hanya bisa dilakukan pada simplisia yang memiliki zat aktif yang tahan terhadap suhu ini. Ya, kalau nggak tahan ya jangan dipaksakan. Nah, dalam hal ini ada beberapa manfaat atau keuntungan ya yang bisa diperoleh untuk tahap digesti ini ya. Jadi yang pertama, kekentalan pelarut itu berkurang sehingga dapat mengurangi lapisan batas untuk mempermudah terjadi difusi. Ya. Jadi difusinya lebih cepat untuk mengeluarkan zat-zat yang ada di dalam simplisianya. Kemudian daya melarutkan cairan lebih meningkat. Ya, tadi yang saya sebutkan di awal, bagaimanapun memang metode dingin akan lebih lama ya dibandingkan metode panas yang lebih cepat untuk mencari atau proses difusinya itu lebih maksimal gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya pada video ya, metode digesti itu seperti apa. Metode ekstraksi yang selanjutnya adalah metode digesti. Digesti merupakan modifikasi maserasi. Caranya dengan menggunakan pemanasan lemah yaitu pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Alat dan bahannya adalah statik dan klem, hot plate dan magnetnya. Kemudian ada bejana maserasi, corong, beker glass, bata pengaduk. Kemudian ada elemen fan untuk menutup. Kemudian ada termometer, etanol 96% sebagai pelarutnya. Langkah awal yang kita lakukan adalah menyiapkan serbuk yang telah ditimbang sebanyak 200 gram, dimasukkan ke dalam bejana digesti. Kita menggunakan Erlenmeyer ukuran 2 liter. Sampai dengan serbuk habis dimasukkan, lalu kita akan tambahkan dengan pelarut etanol 96%. Perlu diperhatikan, proses ini adalah proses yang sama seperti yang kita lakukan pada saat melakukan metode ekstraksi maserasi. Hanya saja nanti pada digesti kita akan melakukan penambahan pemanasan, yaitu menggunakan suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Jumlah pelarut yang digunakan pada video ekstraksi digesti kali ini sama seperti saat melakukan ekstraksi maserasi, yaitu digunakan 1:5 yang setara dengan 1000 ml atau 1 liter pelarut etanol 96%. Metode digesti dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan antara suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Dengan pemanasan ini akan diperoleh keuntungan antara lain, yang pertama kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Yang kedua, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan pada metode maserasi. Kemudian yang ketiga, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kentalan.
hingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Jika mahasiswa menggunakan hot plate sebagai sumber panasnya, jangan lupa kapsul magnet harus dimasukkan ke dalam bejana digesti untuk membantu proses pengadukan, sehingga praktikan tidak perlu mengaduk dengan tangan dan batang pengaduk secara manual. Kemudian alat disetting pada suhu kurang lebih 40-50 derajat Celcius dan kecepatan atau RPM dari pengadukan disesuaikan. Proses digesti kali ini dilakukan selama 6 jam. 6 jam dihitung saat mulai suhu menunjukkan 40 hingga 50 derajat Celcius. Jika pada proses lain praktikan mempunyai kesempatan untuk melakukan digesti, namun harus menggunakan cairan penyaring yang mudah menguap pada suhu yang digunakan antara 40 hingga 50 derajat Celcius, maka praktikan harus melengkapi alat digesti dengan pendingin balik, sehingga cairan penyaring yang menguap akan kembali ke dalam bejana. Kali ini tidak digunakan pendingin balik karena kita ketahui bahwa suhu menguap etanol 96% jauh di atas 50 derajat Celcius, sehingga kita pastikan bahwa cairan penyaring yang kita gunakan tidak akan menguap pada suhu alat. Untuk memastikan suhu yang berada di dalam bejana antara 40 hingga 50 derajat Celcius, maka praktikan terkadang perlu menambahkan alat lain yaitu termometer untuk membantu mengecek suhu di dalam bejana. Sehingga pada proses kali ini akan digunakan termometer yang ditali pada keran dan statif untuk mengecek suhu yang berada di dalam bejana digesti. Praktikan bisa menyesuaikan suhu di dalam bejana digesti harus pada 40 hingga 50 derajat Celcius. Karena prosesnya hampir sama seperti maserasi, maka digesti memiliki keuntungan yang hampir sama, yaitu alat yang digunakan sederhana dan lebih mudah melarutkan senyawa karena terdapat panas yang lemah. Kemudian kerugian digesti tentu saja karena adanya panas walaupun lemah di antara 40 hingga 50 derajat Celcius akan mempengaruhi senyawa-senyawa yang mudah rusak pada suhu tersebut. Setelah 6 jam dilakukan pengadukan dengan panas 50 derajat Celcius sesuai pada video, praktikan akan melakukan penyaringan sama seperti yang dilakukan saat maserasi tadi, menggunakan kain kola dan akan didapatkan ekstrak cair yang nantinya akan kita pekatkan, sama seperti pada proses pemekatan ekstrak cair hasil dari maserasi. Oke, itu ya untuk yang digesti ya. Jadi kalian bisa lihat bahwasanya sebetulnya ini tuh hampir mirip dengan maserasi, bedanya dengan pemanasan ya. Kali kalau misalkan kalian ingin menggunakan metode maserasi yang pelarutnya adalah air, nah itu bisa dimodif nih.
dengan metode digestif ya, bisa dengan cara pemanasan. Tapi perhatikan suhunya jangan sampai melebihi 50 derajat Celcius ya. Artinya di sini kita jaga jangan sampai bahan atau senyawa yang ada di dalam simplisia itu menjadi rusak karena pemanasan yang terlalu tinggi. Oke, ekstraksi. Kemudian yang kedua adalah sohlet ya. Nah, kalau sohlet ini alatnya seperti ini ya. Jadi ini sudah seperangkat. Jadi kalau kita lihat di sini sudah lengkap sekali, ada istilah kondensor ya atau pendingin balik. Kemudian ada yang disebut dengan sifon ya, tabung sifon. Kemudian ada wadahnya atau yang kita kenal dengan labu alas bulat ya. Nah, kita perhatikan juga bahwasanya dalam metode pemanasan ini itu kita tidak serta-merta suhunya itu harus di atas 1 derajat Celcius itu enggak ya. Artinya kita sesuaikan dengan titik didih dari pelarut yang digunakan. Jadi kalau pelarut yang digunakan adalah etanol, kita sesuaikan titik didih dari pelarut etanol itu berapa. Itu silakan kalian cari ya titik didih etanol itu berapa. Apakah sama dengan titik didih air atau tidak ya. Nah, pada prinsipnya kalau untuk sohletasi ya, sebetulnya ini tuh modifikasi dari metode maserasi dan perkolasi ya. Namun ditambah dengan pemanasan seperti itu. Nah, sohletasi ini kalau dikategorikan sebagai ekstraksi yang itu menggunakan pelarut yang selalu baru ya. Yang umumnya itu dilarutkan pada alat yang khusus. Nah, ini alatnya ya yang memang terjadi ekstraksi yang sifatnya kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan gitu ya. Dan adanya kondensor atau pendingin balik. Nah, untuk prinsipnya itu terjadi penyaringan yang dilakukan berulang-ulang ya. Sehingga penyaringannya lebih sempurna dan pelarut yang digunakan pun relatif sedikit. Nah, ini kita juga mengenal ada istilah proses satu siklus ya, di mana proses satu siklus ini bisa kita lihat ketika suatu zat yang memang itu sudah diekstraksi dengan pelarut yang ada di dalam alat sohlet gitu ya, itu sudah turun ke wadah labu alas bulatnya dalam satu siklusnya ketika sudah melewati tabung sifonnya. Nah, ini lebih lanjutnya mungkin lebih mudahnya juga kalian bisa lihat ya di video. Nanti habis dari video kita bisa review ya untuk setiap tahapannya seperti apa. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan ekstraksi dengan cara panas. Nah, untuk metode yang kita gunakan adalah sohletasi. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Pertama-tama, ini adalah untuk alatnya. Alat ini merupakan alat sohlet yang terdiri dari tabung sifon. Ini untuk tempat simplisianya, kemudian labu alas bulat yang digunakan untuk menampung pelarutnya, ada heating metal untuk pemanasnya. Nah, nanti di atas tabung sifon ini akan kita pasang pendingin balik. Jadi, setelah pelarut ini menguap, nanti akan diembunkan kembali oleh pendingin balik sehingga bisa untuk menyari dari simplisia yang kita gunakan. Nah, untuk simplisia yang kita gunakan adalah simplisia kayu manis. Di sini simplisia kayu manis sudah kita serbuk dan kita timbang bobotnya. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam selongsong. Selongsong ini terbuat dari kertas saring. Nah, selongsong ini akan kita masukkan ke dalam alatnya. Nanti setelah kita isikan. Kemudian untuk pelarut yang kita gunakan adalah etanol. Untuk pelarut, catatan untuk penggunaan sohletasi, pelarut yang digunakan haruslah pelarut yang murni. Jadi kalau menggunakan etanol, sebaiknya menggunakan etanol 96% atau etanol yang murni. Jangan etanol 70% atau etanol campuran, karena titik didihnya itu berbeda. Pertama-tama kita masukkan simplisia. Simplisia kita masukkan ke dalam selongsong yang terbuat dari kertas saring. Nah, untuk diameter selongsongnya harus menyesuaikan dengan diameter pada tabung sifon, sedangkan untuk ketinggiannya harus menyesuaikan juga dengan ketinggian sifon, sehingga selongsong ini nanti bisa dimasukkan ke dalam tabung sifon
dan ketinggiannya harus menyesuaikan pada ketinggian ini. Nah, setelah dibungkus dengan selongsong seperti ini, kita sesuaikan tingginya, bahwa tingginya tidak melebihi dari tinggi tabung sifon yang sebelah pinggir sini. Kemudian kita masukkan, langsung kita masukkan saja. Nah, kemudian kita beri pelarutnya. Di sini memang tidak ada aturan khusus untuk pelarut yang akan kita gunakan. Jadi berapa gram untuk simplisia dan berapa mililiter untuk pelarutnya memang tidak ada. Biasanya kita gunakan adalah siklus. Jadi siklus ini tergantung dari volume maksimal dari labu alas bulat. Jadi karena di sini volume maksimalnya adalah 500 ml, maka kita gunakan adalah sepertiganya. Kita beri pelarutnya. Prinsipnya saat pelarut ini memenuhi tabung sifon, maka dia akan mengalir masuk ke dalam labu alas bulat yang ada di bawah. Jadi ini pelarutnya sudah sampai di sini. Nah, saat pelarut ini penuh, maka akan langsung turun ke bawah. Nah, itu dihitung sebagai 1 kali sirkulasi. Nah, untuk 1 sirkulasi ini sudah 200 mili. Karena 1 sirkulasi sudah 200 mili, maka kita tidak akan membuat 2 sirkulasi. Jadi akan kita buat 1,5 sirkulasi saja, sehingga pelarut yang digunakan adalah 300 mili. Kita tambah lagi dengan 1/2 sirkulasi atau setengah dari tabung sifon ini. Nah, sisa pelarut adalah 200 mili, jadi yang kita gunakan adalah 300 mili. Nah, kemudian pendingin balik sudah kita pasang. Setelah pendingin balik kita pasang, kita hidupkan alatnya. Di sini tinggal kita putar saja. Kita sesuaikan dengan panas yang kita inginkan. Kemudian nanti pelarut yang sudah ada di bawah, dia akan mulai menguap, kemudian uapnya akan mengalir lewat sisi tabung sebelah sini. Dia akan mengalir ke atas. Setelah ke atas, dia akan ke pendingin balik. Nah, di pendingin balik ini nanti akan mengembun. Jadi pelarutnya ini akan mengalami proses pengembunan. Kemudian dia akan mulai menetes, embunnya akan menetes dan menyaring si simplisia yang ada di selongsong ini. Nanti setelah simplisia ini terisi penuh atau selongsong ini terisi penuh dengan pelarut, maka akan kembali lagi turun ke labu alas bulat. Nah, ini jadi pelarut yang ada di bawah sudah mulai menguap, kemudian mengembun dan menetes. Nah, tetesan ini yang akan menyari dari simplisia yang sudah kita masukkan. Nah, nanti kita hanya menunggu sampai tabung sifon ini penuh. Setelah tabung sifon ini penuh, maka pelarut akan mulai turun dan simplisia ini tersaring. Baik, ini tabung sifon sudah mulai penuh. Silahkan diperhatikan. Nah, ini dia mulai turun. Saat dia turun, berarti tabung yang ada di tengah ini akan terkuras. Jadi semua sari akan masuk ke dalam labu alas bulat yang ada di bawah sini.
Nah, setelah ini semuanya habis, nanti pelarut yang ada di labu alas bulat akan kembali diuapkan. Jadi akan kembali diuapkan, kemudian akan mulai mengembun dan akan menyari lagi. Nah, seperti itu siklusnya. Jadi nanti kita baru menghentikan proses ekstraksi ketika pelarut yang ada di dalam tabung ini bening, sehingga artinya adalah sudah tidak ada zat aktif yang bisa disari lagi dari simplisia yang ada di alat soklet tersebut. Demikian untuk proses ekstraksi menggunakan metode sokletasi. Sekian dan terima kasih. Oke, itu ya untuk prosedur sokletasi. Memang setiap metode itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, atau prosedur yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya sama ya. Ingin mendapatkan larutan ekstrak ya, yang memang itu nantinya akan kita gunakan ya, yang kita coba untuk pekatkan sehingga mendapatkan ekstrak kentalnya. Nah, ini menjadi rangkaian yang memang harus dipahami ya secara maksimal, secara baik, agar dalam setiap prosesnya itu terkontrol. Jangan sampai nanti kita lelah-lelah membuat ekstrak, ternyata ekstrak kita tidak bisa kita gunakan begitu ya, karena berbagai faktor itu tadi. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa apa namanya baca ya lebih lanjut mengenai metode-metode ekstraksi yang memang sering kita gunakan ya secara spesifiknya, dan pahami betul setiap perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai tertukar-tukar. Nanti masih ada yang bingung, sohlet itu yang mana itu ya? Kemudian perkolasi yang mana itu? Nah, ini yang satu lagi yang belum adalah yang reflux ya. Jadi jangan sampai salah membedakan mana itu metode sohletasi, mana itu metode reflux. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metode reflux ya. Mungkin langsung saja saya putarkan videonya ya agar kalian bisa melihat secara jelas dan seksama sehingga tahu prosesnya seperti apa.
Baik, itu ya untuk yang reflux. Jadi kalau kalian perhatikan dari yang reflux dengan yang sohlet ya, kalau yang sohlet itu dia simplisiannya diletakkan di tabung ya atau di bejana beningnya. Yang dia tidak seperti pada reflux yang dimasukkan ke dalam tabung alas bulatnya yang memang itu sudah berisi pelarut. Jadi dia langsung dididihkan ya, yang di mana uapnya itu akan naik ke atas ya. Ini yang sudah dipasang ini, di mana ini ada kondensor atau pendingin balik ya. Nah, setelah dipanaskan, maka nanti uapnya akan naik ke atas. Nah, ketika didinginkan dengan pendingin balik ya, dan itu akan membentuk yang namanya tetesan-tetesan. Nah, tetesan itu akan turun lagi ke bawah begitu ya, sehingga akan masuk ke dalam pelarutnya itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya hampir sama seperti maserasi ya. Artinya yang keluar tetesan-tetesannya itu masih bercampur dengan ampasnya. Yang tentunya itu nanti harus disaring terlebih dahulu atau dipisahkan ya. Nah, ini menjadi salah satu pilihan juga ya untuk metode ekstraksi yang dapat kita lakukan dengan metode pemanasan. Ya, memang kalau dibandingkan dengan yang sohlet tadi, secara teknis memang lebih agak ribet ya. Kenapa? Karena harus dilakukan proses pembuatan selongsong ya. Meskipun itu hal yang mudah ya, cukup menggunakan apa namanya kertas saring begitu ya, yang itu dibuat ujung dengan ujungnya itu tertutup seperti bungkus lontong ya, kalau tahu lontong ya, yang itu tengahnya atau di dalamnya itu diberikan serbuk simplisia ya. Dan memang serbuk simplisianya tidak bisa banyak ya. Kenapa? Kita sesuaikan dengan ukuran tabungnya. Kalau tabungnya kecil ya ukurannya ya segitulah. Artinya memang kalau kita ingin melakukan ekstraksi dalam jumlah yang banyak, ini memang tidak tepat ya alatnya, apalagi alatnya cuma satu gitu ya. Jadi mungkin lebih lebih kurang efisien ya dari hasil yang digunakan seperti itu. Tapi bukan berarti ini tidak bisa kita pilih ya. Artinya kita bisa melakukan semua yang ada di eh, materi ini untuk bisa kita pilih mana yang akan kita gunakan untuk proses ekstraksi. Ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir ini adalah infusa. Kalau infusa itu lebih simpel lagi ya. Jadi infusa ini seperti kita mendidihkan suatu bahan dengan air, tetapi suhunya tidak melebihi suhu air mendidih ya. Jadi kalau suhu air mendidih kan 100 derajat Celcius, tapi ini cukup 96 sampai 98 derajat Celcius. Itu pun waktunya singkat ya, hanya 15 sampai 20 menit saja ya. Jadi tidak boleh lebih dari 100 derajat Celcius ya. Biasanya kalau infusa ini digunakan untuk menyeduh jamu ya, jamu godok kalau kalian pernah dengar. Tapi kalau untuk pembuatan sediaan atau proses penelitian ini jarang digunakan ya. Kenapa? Karena memang riskan sekali untuk mengalami kontaminasi. Ya, pertama didihnya tidak terlalu mendidih seperti air ya, jadi di bawah suhu air. Nah, itu kan riskan sekali terjadinya kontaminasi atau gampang jamuran lah ya bahasanya. Jadi kalau kita mau menggunakan metode ini, itu proses pemengkatannya harus cepat. Tidak boleh larutan ekstraknya dibiarkan dalam waktu yang lama. Apalagi tidak di dalam freezer atau di pendingin ya, alat pendingin itu tidak. Jadi gampang sekali dia mengalami rusak gitu. Nah, ini satu video yang dapat saya sampaikan untuk infusa ya, bisa kalian simak. Halo, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan ekstraksi dengan cara panas. Nah, untuk metode yang akan kita gunakan adalah infusasi. Alat dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama, alat yang kita gunakan adalah satu set panci infus. Jadi panci infus ini terdiri dari dua bagian. Bagian bawah adalah bagian penangas air dan bagian atas adalah yang digunakan untuk ekstraksi. Kemudian
kompor ini sebagai sumber panasnya. Untuk bahannya kita menggunakan air atau aquades sebagai pelarut dan simplisia. Simplisia yang kita gunakan adalah simplisia daun teh. Di sini kita akan melarutkan daun metabolit sekunder di dalam daun teh dengan pelarut polar yaitu air. Pertama-tama kita panaskan untuk penangas airnya. Kemudian kita masukkan simplisia. Simplisia ini sudah kita timbang sebanyak 100 gram. 100 gram simplisia kita masukkan. Kemudian kita tambah dengan pelarutnya yaitu air sebanyak 1 liter. Kita tambah sedikit demi sedikit sampai seluruh simplisia ini terbasahkan oleh pelarutnya. Kemudian kita tunggu sampai suhunya ini mencapai 90 derajat Celcius. Nah, jika memang belum 90 derajat Celcius, maka kita tutup dahulu sampai suhunya naik. Nah, setelah kira-kira ini terlihat panas, kita cek suhunya. Kita cek suhu pada simplisia ini. Nah, di sini terlihat bahwa suhunya mulai naik dan mencapai suhu 90 derajat. Nah, setelah suhunya 90 derajat, kemudian kita tutup dan kita tunggu selama 15 menit. Jadi proses ekstraksi dimulai sejak suhunya 90 derajat, kemudian kita diamkan selama 15 menit, baru nanti kita matikan untuk pemanasnya. Nah, setelah 15 menit, kemudian kita matikan kompor. Jadi kita matikan, kita tunggu sampai infusa ini dingin, baru nanti kita saring. Nah, ini hasil infus yang sudah dingin. Setelah dingin, kemudian kita saring. Jadi sudah dienap tuangkan, jadi sudah mengenap di bawah untuk simplisianya. Langsung saja kita saring menggunakan kertas saring. Nah, kita saring sampai semua filtrat dan ampas ini terpisah. Kemudian filtrat atau saringnya atau infusannya nanti kita langsung RE atau kita uapkan pelarutnya. Nah, karena ekstrak ini pelarutnya adalah air, maka dikhawatirkan ekstrak akan mudah ditumbuhi oleh kapang ataupun jamur, sehingga penyimpanannya kita harus di kulkas dengan suhu dingin. Demikian cara pembuatan ekstrak dengan metode infundasi. Terima kasih. Oke, itu ya metode-metode ekstraksi yang dapat dijelaskan ya pada sesi pemaparan materi hari ini. Harapannya kalian bisa menyimak dengan baik ya, karena memang ini menjadi pondasi penting ya sebelum kalian melakukan proses selanjutnya, karena ini bisa dikatakan sebagai tahap awal yang menentukan keberhasilan dari proses selanjutnya ya, karena percuma juga ketika kalian ingin membuat suatu sediaan dengan begitu percaya dirinya bahwa ekstrak saya ini memiliki khasiat bla 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 bla, tetapi dalam proses ekstraksinya kalian salah atau kalian tidak sesuai. Oleh karena itu tahap awal ini benar-benar dipertimbangkan baik-baik, dilakukan dengan baik-baik agar seterusnya tidak terjadi kesalahan ya. Nah, untuk memahaminya tentu harus pelan-pelan, tidak bisa dalam waktu singkat satu kali baca kalian paham ya. Ini kalau untuk mahasiswa yang mungkin daya tangkapnya cepat, mungkin sekali lihat
langsung nyambung gitu. Tapi kita secara umumnya saja, kita pelan-pelan kemudian baca berulang ya. Tidak hanya cukup sekali ketika kita menyimak suatu materi perkuliahan. Sama halnya dengan kalian menyimak materi hari ini yang dengan tampilan video, harapannya kalian bisa termemori ya, setiap tahapnya seperti apa, alatnya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar tahu pengertiannya, jangan sampai kalian hanya ahli hafal tapi tidak ahli memahaminya ya. Karena kalau cukup menghafal saja 1-2 jam bisa, tetapi 1-2 jam berikutnya lupa. Ya, pada prinsipnya biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu harapan saya kalian tidak hanya cukup memahami secara hafalan, tetapi juga memahami secara konsepnya. Jadi sampai kapanpun kalian bisa menyimak, bisa memberikan penjelasan itu dengan baik tanpa harus membuka-buka lagi. Biasanya seperti itu kalau kalian sudah memahaminya secara konsepnya. Baik, sebagai parameter kalian sudah memahami dari materi yang saya berikan, ini kan pekan, bisa dikatakan ini sepertinya pekan terakhir untuk proses perkuliahan kita selama bulan Ramadan ya. Karena insya Allah nanti untuk surat edaran libur itu akan diberikan. Oleh karena itu kalian harus diberikan tugas ya yang bisa dikerjakan selama liburan ya sampai nanti kita masuk lagi. Jadi kalian harus membuat tugas secara individu. Harapannya tugas itu dikerjakan secara maksimal karena waktunya longgar sekali ya. Tugasnya apa? Itu nanti saya akan jelaskan melalui PPT ini ya. Bahwasanya tugasnya itu kalian harus harus membuat makalah ya tentang metode ekstraksi. Jadi metode ekstraksi ini tidak semuanya. Jadi nanti setiap mahasiswa itu akan ditentukan metode ekstraksinya apa. Ya, jadi setiap individu akan mendapatkan jenis ekstraksi yang berbeda-beda ya. Lalu setelah membuat makalah itu nanti silahkan membuat materi presentasi dari makalah yang telah dibuat ya. Jadi ada dua nih, makalah dan materi PPT atau presentasinya. Kalau makalah itu nanti silahkan dapat dikumpulkan melalui Gizi ya, Google Classroom. Itu nanti akan saya buatkan tempat pengumpulannya. Kemudian yang kedua, materi PPT yang sudah kalian buat itu silahkan kalian presentasikan dengan direkam atau dalam bentuk video ya. Ini seperti tugas farmakonoxia sudah pernah saya berikan ya di semester sebelumnya. Jadi kalian silahkan buat materinya dulu lalu presentasi individu masing-masing sesuai dengan materinya. Nah, itu nanti videonya silahkan diupload di YouTube-nya masing-masing ya. Lalu linknya dapat dikirimkan di grup, di list seperti biasa. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian secara individu ya, tidak kelompok tapi individu. Jadi silakan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah, di sini untuk link video silakan dikirimkan di grup itu paling lambat tanggal 2 Mei 2023. Ya, jadi waktu yang tersisa silakan digunakan untuk membuat materinya secara baik ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat makalah, kemudian membuat materi PPT dan videonya, silakan kalian buat soal. Nah, di sini kalian saya tugasi seperti pengajar ya. Silakan buat soal itu dalam bentuk pilihan ganda dari materi ekstraksi yang sudah ditentukan. Ya, materinya apa itu silakan sesuaikan soal-soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Ya, yang itu dalam bentuk Google Form. Jadi konsepnya nanti masing-masing dari mahasiswa itu menyimak video yang sudah di-sharekan oleh temannya. Jadi satu dengan yang lainnya saling menyimak. Tidak hanya sekedar menyimak, jadi setelah menyimak itu nanti akan diberikan link ya, link kuis dari materi yang disimak tersebut. Nah, itu nanti kalian akan mendapatkan 2 nilai. Nilai tugas sama nilai kuis. Bedanya kalau kuis yang buat bukan saya, tetapi yang buat adalah temannya.
ya, yang itu yang sesuai dengan materi yang dibikin. Ya, itu. Nah, sekarang untuk formatnya, format presentasinya yang pertama tentu ada slide judul ya, tapi pastikan slide judul itu harus memenuhi apa namanya poin-poin yang ada di dalam slide ini ya. Jadi silahkan diberikan logo Akbar Cevada, mau paling atas kanan, kiri, tengah boleh, pokoknya yang paling atas. Kemudian, nah ini mata kuliah belum saya ganti nih ya, mata kuliah fitokimia ya. Jadi ini diberikan judulnya adalah mata kuliah fitokimia. Setelah itu diberikan judul metode ekstraksinya apa. Ini sesuaikan dengan jatahnya masing-masing. Apakah maserasi, apakah perkolasi, atau sorletasi, dan lain-lain. Kemudian berikan nama mahasiswa dan NIM-nya dan nama dosennya siapa. Itu slide pertama. Nah, untuk slide selanjutnya saya bebaskan. Ya, yang jelas harus mencakup satu, uraian terkait metode ekstraksi yang dipilih ya. Jadi apapun itu silakan jelaskan, mau pengertiannya, mau caranya, mau prosedurnya, mau prinsipnya dan mau lain-lainnya yang itu berkenaan dengan metode ekstraksi. Bisa mencantumkan gambar setiap tahapannya atau bisa dalam bentuk video ya. Gimana baiknya, gimana pilihan kalian untuk bisa memperjelas dari metode ekstraksi yang kalian paparkan. Kemudian cantumkan kelebihan dan kekurangan dari metode ekstraksi yang kalian tulis ya. Itu silakan kalian tentukan. Nah, yang terakhir cantumkan referensi. Nah, dalam hal ini saya ingin kalian lebih ini ya, lebih hati-hati dalam memilih referensi. Saya tidak mau kalau referensinya itu dari blog, apalagi blog pribadi ya, yang itu nggak jelas dari mana apa referensinya. Jadi saya pengen kalian itu wajib ya, referensinya bisa dari buku atau e-book ya, terserah mau buku boleh, e-book juga boleh. Dan dari jurnal penelitian yang membahas yang berkenaan dengan metode ekstraksi yang kalian bahas. Ya, ini menjadi poin penting dalam penilaian. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Ya, kalau sebelumnya saya masih punya tolerir ya, saya berikan waktu perpanjangan. Walaupun saya berikan perpanjangan ternyata nggak ngumpul juga, tapi untuk kali ini saya harus tegas ya, perpanjangan kalau misalkan telat itu akan diberikan sanksi atau akan diminus nilai. Apalagi yang tidak ngumpul sama sekali berarti saya berikan nilai 0. Ya, tidak ada istilah kasihan atau bagaimana karena cukup karena kalian ini mengingat sudah semester bisa dikatakan bukan semester baru ya sudah menjelang untuk persiapan tugas akhir artinya kalian harus serius dari sekarang ya tidak boleh bercanda tidak boleh main-main dalam penyelesaian kuliah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan ini untuk pembagiannya ya. Yang pertama saya sebutkan Oci. Ada Oci di sini? Ada, Bu. Oke, Oci silakan membahas berkaitan dengan sohletasi. Al-Gibran ada? Ada, Bu. Ya. Al-Gibran berkenaan dengan perkolasi. Amirul Hilmi ada? Nggak ada. Ini berkenaan dengan maserasi. Silakan nanti temannya bisa menginformasikan. Aurel, ada Aurel? Ada, Bu. Nah, ini berkenaan reflux ya. Dimas, ada Dimas? Hadir, Bu. Itu infusa. Fitri Yuni, ada? Ada, Bu. Nah, perkolasi. Henny, Ada, Bu. sohletasi ya. Khairul Nikmah, Ada, Bu. maserasi. Jeliana ada? Ada, Bu. Bisa. Khairunisa ada? Ada, Bu. Sohletasi. Baik, Bu. Muhammad Mahdi ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Perkolasi ya. Kemudian Putri Tria ada? Ada, Bu. Ya, sohletasi ya. Renti ada? Ada, Bu. Maserasi. Cindy Sidaputar ada? Ada, Bu. Ya, infusa. Yang terakhir Tria Angelita ada? Ada, Bu.
kohletasi. Ada yang mau disebut nama-namanya? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah cukup dari saya ya untuk penjelasan berkenaan dengan ekstraksi dan modifikasinya. Harapan saya silahkan dikerjakan baik-baik, pahami dari materi yang saya sudah berikan ya. Jangan sampai ada yang ngasal-ngasal karena apa ya, kalau kelas reguler ini kan sifatnya satu kali kesempatan ya. Jadi jangan sampai nanti mengulang di kesempatan berikutnya, nanti waktunya habis. Artinya tidak bisa mengikuti waktu yang sudah ditentukan ya selama 6 semester. Jadi sebisa mungkin jangan sampai tidak ada yang tidak lulus ya. Dimaksimalkan dalam proses perkuliahan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selamat sore ya. Selamat menjelang berbuka puasa. Mungkin bagi yang belum beli atau yang mau masak, silakan untuk persiapan berbuka puasa. Terima kasih dari saya dan saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.